Falling too deep, you want that I need. I'm falling too deep. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries, dan ini adalah general love reading, baik untuk yang single maupun yang couple. Oke. Kalau kalian lihat tinggal sedikit ya, kartunya sudah di packing sebagian. Oke. Saya pakai kartu yang ini ya, Wheel of the Year. Oh, oke. Sebelumnya saya akan pakai, karena cinta-cintaan ya, saya pakai ini Oracle card, The Whisper of Love Oracle card. Nanti saya bukakan. Saya berharap ada beberapa Oracle card lagi yang tentang cinta. Walaupun ada yang protes juga, tidak mau dengar tentang cinta, maunya yang lain. Yang general reading itu yang lain ya. Kalau tentang love reading ya tentang cinta. Oke, bisa resonate bisa tidak, karena banyak yang terbaca energinya di sini. Saya butuh beberapa lagi untuk kalian yang berzodiak Aries. Yang ini overall dulu ya, bisa untuk single maupun yang double. Apa yang terjadi dalam percintaannya si Aries? Oke. Dan saya buka juga dari Love Oracle card. Ini dua aja deh. I need one more, please. I choose. Okay. Yang pertama adalah the only thing that is real is love. Okay, the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Untuk para Aries yang lagi bilang, lalu sih saya nggak mau mikirin cinta-cintaan. Ya udah sih, nggak apa-apa. Saya cuma mau bilang, cinta itu tidak perlu dijadikan sesuatu hal yang tabu, atau kalian pikir nggak mau lagi cinta-cintaan. Nggak bisa. Selama hidup kita tetap harus punya cinta, baik cinta untuk diri sendiri maupun pasangan maupun orang-orang di sekitar kita, bahkan juga cinta kepada pekerjaan kita atau apapun yang kita lakukan. Yang di sini bilang untuk kalian para Aries yang lagi nggak mau mikirin cinta-cintaan, at least atau paling tidak kembalikan fokus kalian ke cinta, bukan cinta yang itu gitu. Mau kalian single kayak mau kalian couple, tapi at least untuk diri sendiri ya. Karena mencintai diri sendiri itu sangat perlu, sangat penting di dalam kehidupan kita apapun itu. Mohon maaf ya Aries, saya mesti cut sedikit karena saya mau angkat telepon dulu ya. Sebentar ya. Hai kalian, kembali lagi ya. Mohon maaf, baru satu kartu udah harus di hold. Oke, kartu yang pertama tadi ya, the only thing that is real is love. Walaupun kalian para Aries yang mungkin sedang tidak mau mikirin cinta-cintaan, di sini pesannya balik lagi ke cinta. Maksudnya bukan hanya cinta yang romance seperti itu, tapi cinta memang yang paling nyata di dunia ini, dan at least cinta sama diri sendiri aja deh ya. So untuk si Aries yang belum mau cinta-cintaan atau yang single, dan cintai diri sendiri. Kalau yang couple, let me see. Oh, oke. Untuk couple yang sedang punya sedikit mungkin masalah ya di dalam, jangan bilang masalah deh, tantangan di dalam kehidupan percintaannya, untuk kalian kembalikan lagi bagaimana
kembalikan lagi ke saat dimana kalian ketemu dia, terus jatuh cinta sama dia, terus apa yang membuat kalian jatuh cinta sama orang tersebut gitu. Itu akan membuat kalian selalu ingat bahwa kalau cinta itu ya begitu rasanya gitu. Mungkin kalau sudah berjalan selama beberapa waktu, akhirnya jadi terbiasa, terus akhirnya jadi nggak ada gregetnya, nggak ada chemistry-nya, ya balikin lagi apa yang menyebabkan kalian dulu jatuh cinta sama itu. Kalaupun sekarang ada tantangan, kalaupun sekarang ada masalah, itu bisa diperbaiki, bisa diselesaikan masalahnya jika kalian ingat pertama kali itu bagaimana jatuh cinta sama dia gitu ya. Itu buat yang couple. Kalau yang single tadi juga dibilang kan, ya udah, kalau memang tidak mau cinta-cintaan ya sudah, cintai diri sendiri aja ya. Yang penting diingat adalah yang namanya cinta itu bukan cinta yang harus kayak cinta yang eros gitu, cinta eros ya kalau nggak salah namanya, nggak tahu lah, pokoknya cinta yang romance gitu ya, romansa antara cewek cowok gitu, antara sepasang kekasih atau pasangan atau apapun juga, nggak selalu yang kayak gitu. Intinya adalah cinta itu harus mendasari segala sesuatu yang kalian lakukan gitu ya. Oke, ini bacanya timeless ya, nggak ada ininya batasan waktunya. Oke. Kartu yang kedua, speak the language of love. Loving words have the power to change life, including your own. Oke, untuk para Aries, diingatkan aja. Karena bacaan kali ini mungkin bukan sebuah prediksi, karena kartu-kartu yang ini kasih pesan gitu ya. Diingatkan aja untuk para Aries untuk selalu bicara atas nama cinta. Kenapa? Katanya di sini diingatkan, cinta itu bisa merubah segalanya, merubah segala sesuatunya, termasuk kehidupanmu, merubah kehidupan orang lain juga, dan kehidupan kalian para Aries. Oke? Untuk yang single, sepertinya ada seseorang yang memperhatikan kalian, dan mungkin itu di dunia maya ya, bukan di dunia nyata. Oke, dan jika kalian pada saat nonton ini mendengar bunyi burung berkicau, oke, so saya bisa bilang ada seseorang yang lagi merhatiin kalian melalui sosial media gitu ya. Karena zaman sekarang sosial media lebih banyak dilirik orang gitu. Oke, untuk kalian yang single, oke, ada kalau kalian mendengar suara burung berkicau pada saat ini, saya nggak tahu ada yang dengar atau enggak. Kalau di sini kadang-kadang, kalau di tempat saya kadang-kadang, tapi saya nggak tahu di tempat kalian. Oke, kalau pada saat ini kalian melihat readingan ini dan ada burung berkicau dan ada seseorang yang sedang memperhatikan kalian, stalking kalian di sosial media, nggak apa-apa punya penggemar rahasia ya kan. Mungkin nggak terlalu rahasia, coba kita lihat kartu selanjutnya. Mungkin tidak terlalu rahasia, dalam arti kalian sudah tahu bahwa orang tersebut menyukai kalian Aries. Oke, lanjut dengan get to know each other, learn to meet another's need for love. Oke, untuk kalian para Aries yang baru memulai hubungan, mungkin ini pesannya untuk kalian. Ketahui dulu, dalami dulu pasangan kalian itu seperti apa. Tapi saya mengerti bahwa Aries itu bukan seperti yang lain, kayak misalnya Cancer atau Pisces gitu, yang kalau ada apa-apa pakai perasaan, kemudian semua dipikirin, dirasain. Biasanya orang Aries itu lebih punya logikanya yang lebih jalan. Walaupun ya di saat-saat tertentu bisa juga kalian lebih mellow juga, tapi tergantung. Nah, kalau kalian memang mempunyai seseorang
yang sedang dekat dengan kalian, ya get to know each other dulu katanya gitu. Jadi diketahui dulu seperti apa dia, apakah dia memang akhirnya jadi soulmate kalian misalnya gitu, atau memang orang tersebut akhirnya cuma bisa temenan sama kalian. Itu untuk yang baru PDKT ya. Kalau untuk yang udah punya hubungan, sama juga, kalian mengerti saja pasangan kalian itu seperti apa. Apalagi kalau sudah ada ikatan pernikahan, udah nggak bisa mundur, ya kan? Kemarin saya diprotes, katanya nggak boleh ninggalin pasangan, menurut firman Tuhan itu salah. Oke, menurut apapun memang salah gitu, tapi kita nggak bisa menghakimi orang seperti itu ya. Kalau sudah menikah ya memang sebaiknya tidak meninggalkan pasangan, tapi kalau akhirnya ada perceraian, perpisahan dan lain sebagainya, itu saya nggak bisa bilang bahwa itu salah atau itu benar, karena kita harus tahu dulu apa permasalahannya gitu, apa cerita hidupnya. Nggak bisa disamaratakan ke semua orang gitu. Kalau ada yang berprinsip peduli amat, mau ada KDRT ke, mau orang itu jahat ke, mau itu toksik, yang penting kata Tuhan tidak boleh meninggalkan pasangan dan itu harga mati, silakan juga. Itu adalah hak kalian untuk seperti itu gitu. By the way, Baswe ngapain lihat bacaan tarot kalau memang tidak mau mendapatkan masukan atau pendapat atau solusi dari si tarot reader atau dari kartu, tebaran kartu. Kalau memang prinsipnya seperti itu, nggak usah lihat tarot menurut saya ya. Udah ikutin aja harga mati apa yang Tuhan bilang, kayak gitu ya. Tarot is not like that masalahnya, ya kan? Dan getting to know each other itu adalah seumur hidup gitu. Apalagi kalau orang tersebut akhirnya menjadi pasangan kalian yang terikat dalam hubungan pernikahan gitu. Jadi seumur hidup kalian harus mengetahui siapa dia sebenarnya, dan bukan membuat permakluman ya, tapi tahu sama tahu lah ya gitu. Nggak membuat hal yang seperti itu akhirnya jadi kendala di dalam hubungan kalian, atau akhirnya jadi batu sandungan kalian dan membuat hidup kalian gak nyaman gitu ya. Oke, lanjut dengan miracle and blessing. Everything has its gift. Nah, ini saya setuju banget sama ini. Miracles and blessing, mukjizat dan berkat. Di setiap cinta itu ada mukjizat dan berkat. Jadi untuk kalian semua harap disadari itu, bahwa cinta itu sendiri adalah berkat. Perasaan cinta itu sendiri adalah berkat. Karena kita nggak mungkin sebagai manusia jadi utuh tanpa adanya perasaan cinta. Yang ada ntar jadi psikopat, ya kan? Sebelum orang dikit, kalian melakukan sesuatu kepada orang tersebut. Nggak bisa kayak gitu. Dan cinta itu juga miracle, cinta itu juga mukjizat. Coba deh kalian perhatiin orang yang kalian sukai itu, atau pasangan kalian. Kok bisa ya kalian jatuh cinta sama dia gitu? Kadang-kadang pasti ada pikiran gitu, hah? Iya kak, kok bisa? Nah itu bagian dari miracle itu sendiri. So dikembalikan lagi kepada kalian para Aries, bahwa cinta itu nyata. Ya, cinta itu paling nyata di antara perasaan apapun. Kalau menurut saya, dan saya setuju dengan term yang pertama tadi, cuma cinta yang nyata. Cuma cinta yang nyata. Karena gini. Walaupun kita membenci, ada perasaan benci kepada seseorang, pada akhirnya perasaan cinta mengalahkan itu, gitu loh. Pada akhirnya kesebelan kita sama seseorang itu bisa dikalahkan oleh perasaan cinta. Jadi yang nyata memang cuma cinta, gitu. Walaupun ada yang bilang antara cinta sama benci bedanya tipis, tetap aja ada bedanya. Tetap aja cinta yang paling nyata dibandingin segala hal. Oke, boleh setuju, boleh enggak?
bebas karena saya hanya membacakan kartunya ya, hanya membacakan pesannya. Jangan, don't kill the messenger. Jangan bunuh si pembaca pesannya, tapi dengerin aja. Nggak mau didengerin, skip aja, pindah channel sebelah. Oke, lanjut dengan Love Oracle card. Di sini ada The Sword and Rose. The Sword and Rose, pedang dan mawar. Kalau di tarot yang lain, di kartu yang lain maksudnya, pedang itu adalah lambang, biasanya ya, lambang tentang emotionally connection kayak gitu ya, koneksi yang secara emosional, juga seperti komunikasi kayak gitu ya. Itu pedang. Dan rose ya tentang cinta lah ya, kan bunga mawar itu lambangnya cinta ya enggak. Oke. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Oh ya, pedang itu juga tentang power, tentang kekuatan. Oke. Kekuatan apa? Kekuatan cinta sih. Ini balik lagi yang ke tadi, miracles and blessing, keajaiban dan berkat gitu ya. Memang cinta itu bisa membunuh dalam tanda kutip, bikin kita sakit hati, bikin kita ya mungkin terbunuh tidak secara harafiah ya, itu benar. Tapi cinta juga yang menghidupkan, karena cinta adalah miracle ya, cinta adalah keajaiban gitu. Banyak yang bilang, aduh saya trauma ini, trauma itu karena cinta gitu ya. Saya bukan ngetawain, bukan saya nggak percaya dengan perkataan kalian bahwa ada yang trauma dengan cinta. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, so what? Terus gimana? Kan tergantung kalian mau terus tenggelam dalam trauma itu, atau bangkit kembali dan tetap percaya bahwa ada miracle untuk kalian, ada blessing untuk kalian, ada keajaiban, ada berkat di dalam cinta itu sendiri. So untuk kalian para Aries yang lagi patah hati, atau ada yang nonton ini karena pasangannya Aries dan dia yang patah hati, orang selain Aries, ya saya balikin lagi kepada kalian. Kalau kalian percaya bahwa cinta itu adalah miracles and blessing, dan kalian bisa bangkit kembali dan membuka hati kalian untuk hal-hal lain selain cinta yang kemarin udah ditinggalin gitu. Terus kalau kalian nggak percaya itu, ya udah, congratulations, selamat, kalian tetap ada di kubangan yang kalian bilang trauma tadi. Mau berenang terus di dalam trauma kalian, nggak apa-apa juga, itu pilihan kalian. Hidup adalah pilihan, dan saya kembalikan lagi kepada masing-masing dari kalian. Oke? Yang selanjutnya adalah coffee cups. Saya peminum kopi berat, so coffee cups it's just for me. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Oke, untuk para single yang Aries, tadi kan saya sudah bilang ya di situ ya, ada yang memperhatikan kalian secara sosial media ya, secara daring, dan mungkin kalian nanti akan ketemu orangnya, most probably bisa ketemu dengan orangnya, karena memang dia sudah ngincer kalian sejak lama. Oke, so para Aries senyum-senyum lah ya yang single. Bahkan untuk kalian yang bilang, nggak mau cinta-cintaan baru sih, nggak apa-apa, udah cintai diri sendiri aja. Terus kalau ada yang suka, ya nikmati aja perasaan itu gitu loh. Kan nggak setiap hari ada yang mengagumi kalian, maksudnya ini ada yang mengagumi loh, ada yang suka loh sama kalian gitu kan. Kalau memang itu kabar baiknya, dinikmati aja, nggak usah mikir berat-berat kayak orang masih kayak gini, masih suasananya COVID lah, apalah, nggak usah mikir jauh-jauh kayak gitu. Oke, sejalan aja bisa kan, kalian bisa mengatur hidup kalian, mengatur karir kalian, sekaligus menikmati perasaan cinta itu. Kalau tidak mau, ya cinta diri sendiri saja sudah. Oke. Oke, kita buka yang ini untuk, kenapa saya pakai yang ini? Sudah udah terlanjur. Yang ini untuk kalian yang single dulu deh ya. Single dulu. Oke, thank you.
Oke, ada the moon, the hermit, queen of pentacles, the sun, and four of swords. Yang terbalik, the sun-nya juga terbalik. Oke, untuk kalian para Aries yang mungkin berhubungan atau suka sama seseorang yang berzodiak Pisces, kemudian Virgo, kemudian Leo, mungkin ini bacaannya untuk kalian. Ada the moon. Ada satu hal yang membuat kalian tidak percaya bahwa ada cinta yang untuk kalian. Ini untuk yang single ya, yang single dulu ya. Ada hal-hal yang mungkin kalian tidak percaya bahwa ada cinta yang nyata untuk kalian. Oke, so diingetin lagi ya bahwa ada loh cinta yang nyata. Saat ini mungkin tidak terlihat, saat ini mungkin kalian berkubang dalam apa ya? Berkubang dalam permasalahan kalian atau sakit hati kalian atau trauma kalian. So saya sarankan kalau mau denger, kalau nggak apa-apa. Kalian bangkit lagi aja dari keterpurukan, karena nggak perlu juga terpuruk segitunya. Aries, nggak perlu terpuruk segitunya. Kalian bisa kok bangkit lagi, oke? Dari keterpurukan itu, dari trauma itu. Yang lalu biarkan berlalu. Kalau perasaan yang sekarang adalah tidak happy, karena kartu desannya juga terbalik. Ada the moon, the sun, tapi terbalik. Kalau yang ini, kalau kalian pernah dikhianati kemarin, ya udah, nggak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan hidup kalian aja. Nggak semua orang akan mengkhianati kalian. Oke, apakah nanti akan ada lagi yang mengkhianati kalian? Ya, bisa jadi. Kan semua orang tidak, maksud saya gini, kalau kalian takut patah hati terus akhirnya tidak belajar mencintai, ya kalian kehilangan momen gitu. Kalau buat saya sih ya udah, patah hati berkali-kali kan doesn't matter gitu. So what? Dengan begitu kita kuat kok, dan kita tahu bahwa suatu hari ada kok yang akan cinta sama kita beneran gitu ya. Ada the hermit ya, ini kartunya si Virgo. Ada kok nanti di depan sana pencerahan tentang cinta kalian. Apakah ada yang datang untuk bersama kalian? Untuk saat ini nggak kelihatan di bacaan yang ini, di kartu yang ini ya. Tapi intinya memang ada yang memperhatikan kalian, dan itu nanti akan ketahuan pada waktunya gitu. Ada saat dimana kalian bisa ketemu orang itu, bisa bersama orang itu, atau mungkin saling menjajaki gitu ya. Itu terserah kalian, oke? Kemudian ada Queen of Pentacles. Ya, ada orang yang benar-benar memperhatikan kalian dan oh sorry. No, I'm not talking about orang lain ya, tapi ini tentang kalian. Kalian sendiri berada di posisi dimana udah bahagia kok sendiri gitu. Oke, iya, tapi iya ada orang yang memperhatikan kalian gitu ya. Oke. So, posisi kalian adalah Queen of Pentacles, dan ini adalah posisi dimana kalian ngerasa hidup ini ya untuk kalian sendiri udah nggak apa-apa ya. Mungkin nggak peduli sama pasangan atau apa, ada orang yang seneng kek enggak kek, terserah gitu ya. Ya it's okay, silakan aja. Aries, nggak apa-apa. Cuma kalau ditanya apakah ada yang naksir, ada yang memperhatikan kalian. Dan saya kembalikan lagi kepada kalian, mau diterusin atau tidak, mau diperhatikan itu atau tidak. Desannya terbalik sih, secara tidak sadar di alam bawah sadar kalian sebenarnya ada sesuatu yang tidak kalian sukai atau perasaan tidak bahagia karena mungkin ada yang pernah terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian. Tapi kalian ya sebagai Aries tidak akan memperlihatkannya kepada dunia gitu, kayak enggak, aku baik-baik saja gitu. Tapi it's ya alam bawah sadar kalian mengatakan hal yang berbeda. Oke. Ada Six of Swords yang terbalik. Pada saat ini memang kehidupan single
Aries tidak kemana-mana, dalam arti kalian berada di posisi di mana kalian memfokuskan diri pada hal lain selain cinta gitu ya. Mau tentang bisnis kalian atau pekerjaan kalian atau apapun kalian, ya nggak apa-apa. Aries yang single memang nggak kemana-mana juga saat ini, saat kalian nonton ini gitu. Kalau kalian udah siap aja deh, kalian bisa nanti memulai. Tapi kalau ditanya ada yang merhatiin, nggak ada, gimana ya? Saya mau bilang enggak, tapi kartunya bilang ada, ya ada gitu. Orangnya apakah kalian sudah tahu, orang lama atau baru? Dua-duanya bisa. Nggak ada yang spesifik di sini. Kartunya nggak ada yang spesifik. Orang lama atau baru. Oke. Yang ini adalah kartu untuk kalian yang sudah berpasangan. Oke, sudah punya pasangan. I need one more, please, please. Oke, thank you. Kartu terakhir ya. Oke, apa yang terjadi kepada kehidupan Aries yang sudah punya pasangan? Ya, ada Princess of Swords. Kalau kalian mengira bahwa orang ini adalah orang yang kalian tunggu selama ini, ya, dia memang orang yang kalian tunggu selama ini. Kalau kalian masih ragu-ragu karena mungkin baru mulai, ya udah, kan tadi disuruh dalami dulu gitu, kenali dulu pasangan kalian itu gitu. Intinya sih kalian nggak perlu lagi melihat jauh-jauh, lihat aja yang orang terdekat kalian itu gitu. Kalian selami dia, dan apakah perlu ditunggu lagi yang lain? Ya sebenarnya kalau belum terikat pernikahan sih boleh. Tapi rasanya ini nggak fair kalau kalian sudah punya hubungan dengan seseorang, ya kan? Nggak fair kalau kalian masih menunggu yang lebih baik dari dia. Setiap manusia tuh punya kekurangan dan kelebihan, jadi nggak bisa kalian bilang, saya nunggu yang lebih baik. Sampai kapan kalian menunggu yang lebih baik? Kalau dia tidak cukup baik, kenapa mau dideketin atau mendekat gitu? Ya harus ada limitnya, dimana kalian nggak bisa PHP juga sama itu orang gitu. Ini bisa terbolak-balik ya. Intinya kalau kalian bilang apakah penantian kalian sudah berakhir, sebenarnya sudah berakhir. Ini adalah orang yang kalian nanti selama ini. Kalau memang belum sesuai dengan kriteria kalian, ya coba didalami lagi, coba kenali lagi orang tersebut, seperti kata kartu-kartu yang pertama tadi bilang gitu ya. Ada Three of Cups ya, Three of Swords. Orang tersebut kalau memang diterima oleh lingkungan kalian, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan kelompok kalian gitu, kalau orang tersebut diterima, dan ini diterima memang, berarti memang dia adalah orang yang cocok untuk kalian. Mau cari kesempurnaan yang kayak gimana lagi, Aries? Itu aja deh indikasinya. Kalau dia bisa mingle, dia bisa berkumpul dengan orang-orang yang terdekat dengan kalian, mau keluarga, kayak mau pertemanan, kayak pokoknya orang-orang yang memang ada di lingkungan kalian. Kalau dia diterima dan dia juga bisa ngumpul di situ, ya berarti dia adalah orang yang tepat untuk kalian. Dilihat itu indikasinya aja. Karena nih kartunya sebenarnya bagus semua buat ya kalian yang, ya ada sih yang terbalik, tapi nggak segitunya. Dan ini ada Eight of Swords ya. Yang selama ini terjadi adalah kalian berpikirnya gini, kalau sama dia nanti sama nggak sama yang lalu, kalau sama dia nanti dia nyakitin nggak. Itu sebenarnya cuma pemikiran-pemikiran yang ada di kepala kalian aja gitu. Ya saya nggak bisa bilang satu persatu karena kan cerita hidupnya beda-beda ya. Bisa aja kalian sekarang berada di toxic relationship, so saya tidak menginginkan kalian
meneruskan itu ya. Tapi kalau hubungan kalian baik-baik aja, hanya karena kalian masih nunggu, mungkin ada yang lain yang lebih sempurna dari dia, ya nggak bisa begitu. Itu nggak fair untuk dia gitu. Karena mau nunggu apa lagi? Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, pasti hitam dan putih. Dan segala sesuatu yang what if di kepala kalian itu hanya di dalam pikiran kalian aja gitu. Seharusnya kalian lebih melihat ke hubungan itu sendiri dibandingin bertanya-tanya sendiri. Padahal itu nggak Aries banget gitu. Tapi ya Aries kalau udah sakit hati banget sih. Jadi kayak ninggalin hubungan kayak gitu karena udah cukup sabar gitu. Aries bukan tipe zodiak yang gampang selingkuh atau pindah ke lain hati kayak mencelok gitu, enggak. Tapi memang Aries orang yang memberi kesempatan berulang-ulang kepada orang lain untuk bisa bersama dia. Kalau kesempatan yang udah berulang-ulang dia berikan itu tidak digubris sama pasangannya dan dia baru pergi gitu ya. Tapi yang kalau ditanya yang hubungan ini apakah akan seperti masa lalu, yang belum tentu begitu Aries. Jadi ya tetap harus kalian lihat lagi, nggak bisa disamaratakan hubungan yang ini dengan yang dulu gitu, nggak bisa kayak gitu, nggak fair buat dia, nggak fair buat orang yang sedang bersama kalian. Oke, ada Queen of Pentacles-nya terbalik. Ini untuk kalian terbalik. Oke, posisi kalian mungkin saat ini tidak dalam posisi yang nyaman. Mungkin pekerjaan yang ruwet atau bisnis yang ruwet dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam hal ini kalian mungkin masih belum bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Tapi bukan berarti kalian harus nyuakin pasangan. Tetap itu harus kalian pikirkan ya Aries. Dan yang selanjutnya ada The Death. The Death sebagai kartu terakhir buat saya bagus sekali. Kenapa? Karena ada yang sudah selesai dan ada sesuatu permulaan baru yang dimulai, dan itu jauh lebih baik dari yang sudah selesai itu. So untuk kalian para Aries yang sedang menjalin hubungan dan berpikir apakah hubungan ini akan seperti yang dulu, enggak usah, yang dulu udah selesai titik, dan sekarang mulailah sesuatu yang baru bersama orang tersebut. Ingat ya, kalau bukan toxic relationship, kalau toxic lebih baik tinggalin aja. Oke, sekarang saya akan buka monologi oracle card aja untuk penutup. Ini untuk kalian yang baik yang single maupun yang couple ya. Mungkin ada pesan. Take time to breathe out. Ambil waktu untuk breathe out tuh ya, bernafas ya, bernafas setiap hari ya. Mengambil nafas panjang seperti ini seperti sebuah kalau memang kalian ingin menyendiri dulu untuk berpikir, iya nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan sendiri dan jangan tolong dicuekin si pasangannya kalau punya pasangan. Tapi untuk yang single, kalian ingin sendiri dulu dari pertama juga saya bilang nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuma jangan pernah lupa bahwa di dalam cinta itu adalah miracle and blessing, ada mukjizat dan berkat. Sehingga kalau kalian tinggalin cinta sama sekali, itu sama aja kalian meninggalkan berkat dan meninggalkan keajaiban yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kalian. Itu yang saya harapkan untuk kalian semua para Aries, dimanapun kalian berada, bahwa akan ada berkat dan mukjizat dalam cinta yang sedang kalian alami sekarang ini. Oke, tetaplah berbahagia dan selalu sehat ya, jaga kesehatan. Saya tadi pagi vertigo. Vertigo saya kumat itu karena mungkin banyak pikiran atau saya tidak makan dengan benar ya. So untuk kalian semua jangan sampai jatuh sakit ya. Tetap sehat loh, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya, di video-video mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Salam light angel and love, and bye.